Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Aulia Cikasimi, NIM 180422110, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Baiklah, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan tata pengelolaan dan fasilitas kebersihan pasar tradisional. Baiklah, untuk pembahasannya adalah yang pertama tentang latar belakang dan tujuan kegiatan ini. Kedua, kaitan kegiatan dengan materi perkuliahan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, hasil dan kesimpulan dari kegiatan tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, pengertian pasar tradisional itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana proses transaksinya dilakukan dengan cara tradisional, yakni penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar suatu barang atau jasa. Nah, tempat penjualan di pasar tradisional ini tentunya berupa kios, gerai, los, bahkan tempat terbuka seperti di jalanan. Yang tentunya pasar tradisional ini menjual berbagai bahan mentah seperti ikan, daging, dan sayuran. Nah, pasar tradisional ini terletak di kawasan terbuka dan juga memiliki harga yang relatif murah. Akses pasar tradisional itu biasanya juga cukup strategis di kawasan kota atau pedesaan, sehingga pasti selalu ramai pembeli setiap pagi sampai sore hari. Nah, namun permasalahannya di sini adalah pasar tradisional ini cukup terkenal dengan kawasan yang kumuh akibat aktivitas pedagang pasar. Pedagang yang menjual bahan-bahan mentah untuk makanan selalu menyisakan sampah-sampah. Nah, inilah contoh dari sampah yang ada di pasar. Nah, sampah itu merupakan suatu permasalahan yang umum yang dapat meningkatkan timbunan-timbunan sampah. Nah, peningkatan timbunan sampah ini pastilah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk ya, perkembangan industri maupun urbanisasi dan modernisasi. Nah, masalah sampah ini juga merupakan persoalan yang besar yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, butuh upaya dalam pengelolaan serta fasilitas kebersihan yang memadai agar tetap menjaga kebersihan pasar tradisional. Baiklah, selanjutnya ada tujuan. Di sini ada 4 macam tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, memenuhi tugas administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kedua, menambah wawasan berpikir dan cara menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, mengimplementasikan pengetahuan yang telah dipelajari pada saat perkuliahan ke dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kebersihan di pasar tradisional di masing-masing daerah. Nah, selanjutnya adalah kaitan kegiatan dengan materi perkuliahan. Nah, perkuliahan kita adalah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Salah satu permasalahan sampah yang terjadi di pasar tradisional itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, urbanisasi, dan modernisasi. Banyaknya penduduk pasti akan banyak menimbulkan sampah seperti sampah dapur maupun sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan peningkatan timbunan sampah di pasar tradisional. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 5 tempat, yaitu di Pasar Ibu Payakumbuh, Pasar Lama Lubuk Basung, Pasar Lama Batu Sangkar Tanah Datar, Pasar Minggu Buo Tanah Datar, dan terakhir adalah Pasar Raya Padang. Nah, kegiatan di masing-masing pasar tradisional adalah yang pertama kita melakukan wawancara dengan organisasi pengelola pasar dan pedagang pasar tradisional. Yang kedua, melakukan kegiatan pembersihan sampah di sekitar pasar tradisional dan pemberian informasi mengenai pengelolaan sampah dan edukasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan pasar tradisional. Nah, setelah dilakukannya penelitian, hasil kegiatan tersebut adalah setiap pasar tradisional memiliki petugas kebersihan yang bertanggung jawab membersihkan sampah. Kemudian, fasilitas seperti bak sampah juga diberikan di beberapa pasar. Nah, seperti pasar tradisional Batu Sangkar, pasar Minggu Buo, dan pasar Lama Lubuk Basung hanya buka di hari-hari tertentu saja.
Dalam hasil penelitian di beberapa pasar di berbagai daerah tersebut, walaupun memiliki petugas kebersihan, para pedagang masih belum bisa menjaga kebersihan pasar. Bisa kita lihat di contohnya seperti di Pasar Payakumbuh dan Pasar Raya Padang, masih banyak sampah yang berterbaran seperti di pinggir jalan maupun di gerbang pasar. Nah, juga ada di bak sampahnya sendiri ya. Bisa dilihat sampahnya masih berserakan dan tidak dimasukkan ke dalam bak sampahnya. Nah, banyak juga pasar yang bertumpuk bahkan menutupi jalan pasar sehingga mengganggu pengguna jalan. Nah, bisa kita lihat dalam kasus sampah Pasar Raya Padang. Petugas kebersihan juga dinilai tidak setiap hari mengangkut sampah. Bisa kita lihat pada gambar, walaupun sudah ada bak sampahnya tetapi sampah masih banyak bertumpuk di sekitar bak sampah. Nah, sampah-sampah ini juga berserakan di jalanan sehingga mengganggu aktivitas orang yang lewat ya. Kemudian juga kita lihat di Pasar Ibu Payakumbuh dan juga Pasar Minggu Buo yang juga mengalami hal yang sama. Nah, ini dia sampahnya di tepi jalan dan juga di gerbang pasar yang mengganggu aktivitas. Walaupun itu di pagi hari, tetapi sampah yang bertumpuk ini benar-benar mengganggu aktivitas perjalanan orang yang lewat di jalan sekitar pasar. Kemudian kondisi Pasar Batu Sangkar dan Pasar Lama Lubuk Basung, karena pasar ini hanya buka di waktu-waktu tertentu saja, dilihat dari hasil penelitian tidak separah di Pasar Raya Padang dan Pasar Payakumbuh ya. Terlihat di Pasar Lama Lubuk Basung, karena dia tidak buka maka sampahnya juga tidak ada, dan di Pasar Batu Sangkar juga mengalami hal yang sama, juga tidak memiliki banyak sampah. Nah, lalu kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, nah, yang pertama itu adalah masyarakat, khususnya masyarakat pasar ya, masih memiliki kepedulian yang rendah terhadap kebersihan pasar. Walaupun sudah disediakannya bak sampah dan fasilitas kebersihan pasarnya ya, tapi kepedulian masih rendah terhadap kebersihan pasar. Yang kedua, perlunya peran pemerintah yang lebih dalam mewujudkan pasar bersih. Nah, pemerintah di sini sudah memberikan fasilitas ya. Bahkan ada juga pasar yang sudah menyediakan tabungan sampah agar sampah tidak berserakan lagi, agar sampah juga ada gunanya ya, bisa ditabung. Dan yang ketiga, perlunya kesadaran seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan. Tidak saja masyarakat pedagang di pasar yang perlu kesadaran, tetapi kita semua harus bisa memiliki kesadaran untuk kebersihan dan menjaga kebersihan di pasar maupun di luar pasar. Dan yang terakhir, petugas kebersihan hendaknya melaksanakan tugas dengan baik. Seperti contohnya di Pasar Raya Padang tersebut, sebaiknya petugas kebersihan hendaknya melaksanakan tugas dengan baik dengan cara tepat waktu, mengambil sampah dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, dari beberapa kesimpulan yang sudah tertera di PPT ini, kita bisa menarik kesimpulan lagi, yaitu kita seharusnya sebagai masyarakat harus bisa menyadari dan benar-benar harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Terutama kita lihat di pasar-pasar yang sudah diteliti tadi, terdapat banyak sampah yang masih berserakan yang dapat mengganggu aktivitas kita di jalan maupun di dalam pasar tersebut. Nah, hendaknya kita juga harus sama-sama bekerja sama, pemerintah dan masyarakat maupun pedagang harus bisa sadar akan kebersihan di pasar ini, karena masyarakat yang sehat itu pasti ditentukan oleh kebersihan tempat tinggalnya maupun kebersihan lingkungannya. Nah, baiklah. Hanya sekian yang bisa saya presentasikan. Saya Wulan Olga Cikasimi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.